Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mengatur beberapa poin, diantaranya adalah pengaturan jam kerja, di mana pekerja dan pengusaha diberikan keleluasaan dalam menyepakati waktu kerja. Hal ini untuk memfasilitasi jenis pekerjaan tertentu yang sistem waktu kerjanya di bawah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Lalu poin berikutnya adalah pengaturan penggunaan tenaga kerja asing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia. Hak dan perlindungan pekerja kontrak dipastikan sama dengan pekerja tetap. Hak tersebut antara lain hak atas upah, jaminan sosial, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan hak atas pengakhiran atau putusnya hubungan kerja. Sistem upah menjadi salah satu poin dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, di mana upah minimum hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Perusahaan juga diwajibkan menerapkan struktur dan skala upah untuk pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun. Besaran upah minimum disepakati antara pekerja dan pengusaha. Menteri Tenaga Kerja pun menambahkan soal penguatan perlindungan sosial yang nantinya di dalam Omnibus Law tersebut akan direvisi hal-hal terkait sistem jaminan sosial nasional dan Undang-Undang BPJS. Kalau jadi undang-undang, dia mengandung sejumlah kecacatan, kesalahan. Jadi dia hanya akan dipakai untuk melegitimasi tindakan sepihak yang kita nggak pernah tahu juga si sepihak itu mau kepentingannya apa, karena nggak pernah berani ngomong, cuman bilang 100 hari dan sibuk kaget-kagetan aja kan si Jokowi itu. Gak ada urgensi. Kalau dari sisi peraturan perundang-undangan, urgensinya sebetulnya harusnya baca riset-risetnya Bappenas dan PSHK yang bilang harus ada hiperregulasi dan yang harusnya adalah mengkoneksikan antara program pembangunan dengan program prolegnas. Gitu. Solusinya bukan Omnibus Law. Oke, ya soal ojol itu impact dari orang nggak bekerja. Jadi udah nggak bekerja, pergi ke ojol, sekarang ojolnya nggak boleh gitu. Itu satu paket aja dengan cara berpikir rejim. Jadi begini ya, itu tadi betul itu pasal 27 itu kan bunyinya setiap warga negara berhak atas pekerjaan, berhak atas pekerjaan. Sekarang Omnibus Law itu filosofinya bahkan diucapkan oleh Menteri Perekonomian, easy hiring, easy firing. Mudah dipekerjakan, mudah dipecat. Yang ngomong tuh menterinya, Menko-nya gila. Jadi konstitusi bilang itu hak melekat pada warga negara adalah hak atas pekerjaan. Jadi mesti disediakan, karena hak maka mesti disediakan, dipenuhi. Mau dia pakai dia nggak pakai itu urusan berikut, tapi harus dipenuhi. Jadi tidak boleh ada easy hiring, easy firing. Kan itu otaknya kan agak ojol. Ojol artinya otak JO lambat. JO-nya saya nggak mau sebut. Otak Jo lambat. Nanti kena deli. Jadi sekali lagi teman-teman, kita tahu di kabinet sana ada KSP, ada millennials yang jadi penasihat khusus, yang semuanya berpendidikan di atas tinggi gitu, PhD. Mestinya kekuasaan itu menjadi pinter karena ada orang pinter di situ. Yang terjadi sebaliknya, orang-orang ini jadi dungu. Jadi kekuasaan mendungukan millennials itu yang harusnya berpikir tajam. Saya beri contoh nih, millennials ngomong bahwa itu Omnibus Law akan pelihara lingkungan. Bagaimana milenial memuja kekuasaan yang tidak memindahkan ibu kota ke sarang burung di Kalimantan itu? Itu sarang burung nggak boleh dihancurkan. Karena itu soal lingkungan, kita menyumbang pada dunia oksigen dan itu yang akan jadi legacy Indonesia itu. Sebulan lalu seorang perempuan umur 15 tahun dari Finlandia memutuskan untuk menunda sekolahnya SMA karena kampanye satu dunia tentang yang dia sebut sebagai climate strike, perlindungan lingkungan, dan dia berhasil mengumpulkan 240 juta orang untuk demo memelihara lingkungan.
Itu yang namanya millennials. Sehingga dia dinobatkan sebagai person of the year dari majalah Times. Kan millennials berpikir begitu. Orang nggak tanya do you speak English, do you speak Dutch, do you speak French. Orang tanya do you speak environmental ethics. Paham nggak ilmu lingkungan? Millennials mestinya begitu. Jadi millennials yang ada di istana justru menjadi dungu karena menghisap setiap hari aura kedunguan dari pusat kekuasaan. Itu perkaranya. Mestinya kita dengar millennials istana protes sebelum buruh turun, millennials kompak, kami menolak Omnibus Law karena itu melanggar etika lingkungan, melanggar tata bahasa baru dunia, itu lingkungan. Itu baru top millennials. Ternyata yang berani begitu cuma satu milenial, namanya Andi Nuawea. Oke teman-teman, sekali lagi, tidak ada kebijakan yang bisa dibatalkan dengan argumentasi kalau dia berhubungan dengan kekuasaan. Kebijakan itu hanya bisa dibatalkan sekali lagi oleh konfrontasi. Jadi Omnibus Law itu nanti akan banyak di argumen saya tentang ada tren untuk mengikuti sukses China versus sukses demokrasi, terutama Amerika dan Eropa. Saya khawatir ini ada mazhab yang menganggap kita bisa membuat regulasi yang melampaui regulasi lain yang sudah ada, yang dalam tradisi kita itu sulit sekali karena ada Mahkamah Konstitusi yang oleh konstitusi ditugaskan sebagai the guardian of the constitution. Jadi Omnibus Law itu nanti akan dihajar oleh kepentingan publik, kepentingan buruh. Kalau buruh nggak dihargai akan dihajar ke MK, ya kan? Dan itu sudah, kalau berkaitan dengan hak asasi manusia, itu sudah bukan open legal policy, tapi memang itu prinsip di dalam demokrasi dan konstitusi kita. Jadi Omnibus Law itu nanti akan banyak berubah juga di tengah jalan, dan karena itulah saya mengusulkan daripada tahapan perdebatannya itu nanti melalui DPR, dan DPR ini akan dihajar juga kalau terlalu mudah membiarkan undang-undang yang dianggap merugikan rakyat itu lewat. Karena itu menurut saya lebih baik Pak Jokowi sinkronisasi aja secara sepihak aturan teknis yang ada di bawah. Nggak usah ajak DPR. Ajak DPR itu rumit. Mendingan duduk aja. Panggil itu Kepala BPKH, Menteri Hukum dan HAM, panggil itu stakeholdernya itu, diperiksa aja mana yang punya masalah di sini. Lalu itu aja yang disiasati. Gak usah menjadi otoriter kalau sekedar untuk mengajak rakyat mau partisipasi dalam pembangunan, untuk mengajak buruh memahami kepentingan kita untuk mengakselerasi pembangunan. Gak perlu otoriter, ya kan? Ajak aja ngobrol semua pihak, saya kira semua akan ikut dan mendukung. Daripada itu diikat dalam undang-undang, nanti di tengah jalan undang-undang harus disinkronisasi dengan yang lain. Di tengah jalan nanti di judicial review di Mahkamah Konstitusi, misalnya hakimnya menjatuhkan, mematahkan, maka semua aturan lain jadi kacau. Gak usah, demokrasi dan aturan kita yang ada itu udah cukup sebenarnya. Saya juga nggak ngerti, saya kurang setuju yang menasehati Pak Jokowi. Bahkan kalau ada yang dianggap udah nggak ada, bikin perpu aja. Ya kan, perpu itu kalau merupakan aturan baru yang tidak melanggar kepentingan publik, akan didukung oleh publik, dan nggak usah ajak DPR. Nanti DPR tinggal menyetujui aja. Jadi nggak perlu Omnibus Law sebenarnya? Nggak perlu repot. Kita nggak biasa bikin begini-begini. Nanti jadi kacau. Kalau saya ya, mendingan presiden gunakan presidensialismenya untuk mensinkronisasi semua aturan teknis yang ada masalah. Panggil semua stakeholdernya, selesaikan secara sepihak di eksekutif. Masuk ke DPR nanti, lihat aja nanti kalau ada sosialisasi segala macam. Ini kan bukan undang-undang amandemen, ini kan undang-undang baru yang menerobos banyak undang-undang. Ini kan harus memakai tahap sosialisasi. Kalau nggak memakai tahap sosialisasi, dalam undang-undang tata cara pembuatan undang-undang nggak dilampaui, ini di judicial review bisa dibatalkan total oleh MK. Kan nggak boleh. Sekali lagi ini bukan open policy, open legal policy. Ini adalah undang-undang yang berpotensi dianggap oleh publik dan juga oleh konstitusi
merampas hak-hak publik, hak-hak rakyat. Karena itu berpotensi juga dibatalkan secara keseluruhan oleh MK. Bang, tapi kan kalau melihat pasal-pasalnya itu misalnya UU bisa diubah pakai PP, kemudian Perpres bisa menghapuskan perda. Ini memang yang Itu otomatis nggak paham atau gimana? otomatis melanggar undang-undang, melanggar konstitusi. Nggak boleh. Prinsip-prinsip inti dalam demokrasi itu merampas hak itu harus pakai undang-undang. Nggak boleh peraturan sepihak. Kalau boleh mau pakai perpu boleh, tapi perpunya nanti bisa diuji oleh DPR lagi. Itu yang saya bilang, saya mohon maaf, menurut saya Pak Jokowi itu penasehat hukumnya kurang, ahli tata negaranya kurang sekali. Ya. Tapi kan itu pengetahuan dasar Bang sebenarnya hierarki perundang-undangan. Ya kan Pak Jokowi kan bukan lawyer, bukan ahli hukum. Maksudnya bagi ahli hukumnya juga. Ahli hukumnya harus yang mau didengar oleh Pak Jokowi. Jangan Pak Jokowi nggak mau dengar ahli hukum, atau ada ahli hukum yang nggak mau didengar oleh Pak Jokowi, di sebelahnya ada pedagang yang didengar oleh Pak Jokowi. Kalah ahli hukumnya. Ini dari dulu nih nasihat saya kepada pemerintah, Pak Jokowi itu harus punya the top and the best lawyer dan ahli hukum di sekitarnya. Kalau enggak nanti kasihan beliau ketika berakhir, itu bisa menjadi record.